Ila hadratin Nabi Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila jami'as sahaba wal qarabah. Thumma ila imamil wasilin wa qudwatil musilin al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma sakhir lana hadzal kitab warzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab hikam Athaillah warzuqna Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdir oleh Allah bisa kembali melanjutkan pengajian kitab hikam lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Infiru hifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan atau berat. Artinya apa? Mengaji ini itu harus dipaksakan. Teka berat, kau tuh tetap ngaji. Cek neng seneng meliburkan pengajian. Perak gerges sakoni pon libur. Nikah bukan tuntunan Al-Quran. Tuntunan Al-Quran. Infiru, berangkatlah. Hifafan dalam keadaan ringan atau thiqalan berat. Ayat ini di dalam beberapa kitab tafsir itu diterangkan berkaitan dengan sahabat Abu Thalha. Abu Thalha itu pernah ikut perang bersama Rasulullah. Ikut perang bersama Sayyidina Abu Bakar. Ikut perang bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Utsman, ketika itu ada peperangan harus menaiki perahu. Maka sahabat Abu Thalha yang kondisinya sedang sakit sudah uzur untuk berangkat perang itu oleh keluarganya dicegah. Wahai Abu Thalha, kamu jangan ikut perang. Kamu sudah sepuh. Kamu kan sudah berapa kali ikut perang dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Tidak. Aku mau melaksanakan perintahnya Allah. Infiru khifafaw wa thiqala. Walaupun berat, aku tetap akan berangkat perang. Akhirnya beliau berangkat perang. Apa yang terjadi? Sepulangnya dari peperangan,
beliau wafat di atas perahu. Allah. Wafat di atas perahu. 7 hari 7 malam jasadnya Abu Tolha itu berada di atas perahu, termasuk karomahnya beliau, walaupun 7 hari ada di atas perahu, tubuh beliau, jasad beliau utuh, tak beceng, tidak busuk. Nah, ini. Jadi beliau melaksanakan perintah Allah, tuntunan Allah dalam Al-Quran, infiru hifafan wa thiqala. Nah, ngaji itu juga seperti itu. Jangan sampai tak nyaman sakoni, tak nyaman nabek sakoni, sompak sakoni, libur. Jika tidak melaksanakan infiru hifafan wa thiqala. Maka kita bersyukur kepada Allah pada malam ini bisa melanjutkan pengajian kitab Hikam sampai pada makalah yang apa? Ini. Nah, 79. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihukukir rububiyah. Matlab. Matlab nikah isim masdar. Tolaba yatlubu tolaban wa matlaban. Masdar mimi. Tetapi Caepon Imam Ibnu Ajibah, matlab ini walaupun masdar itu mempunyai makna maf'ul. Jadi matlab bimakna maf'ul ay matlub. Matlabul arifin. Adapun permintaan. Permintaannya orang-orang yang ahli ma'rifat. Artinya perkara yang dicari oleh para arifin, orang-orang yang sudah ahli ma'rifat, cek peneng makin apa? Target. Targetnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Minallah, yang ditarget, yang dicari dari Allah. Mohon ba'abaan coba, kenapa? Yang selalu diminta kepada Allah. Biasanya hal-hal yang berkaitan bareng rezeki, odik nyaman, tangki pangkat, derajat. Orang-orang arifin yang diminta bukan itu. Yang diminta bukan surga, bukan karena takut kepada neraka. Apa yang menjadi tuntutan yang diminta oleh para arifin? As-sidqu fil ubudiyah. As-sidqu ialah bersungguh-sungguh. Cek pondeng coba nemen-nemen nih. Bersungguh-sungguh. Yakni tulus. Apa ini? Guongku. Tulus. Fil ubudiyati, di dalam melaksanakan atau memenuhi hak-hak penghambaan kepada Allah. Jadi orang-orang arifin kalau berdoa itu yang diminta, Allahumma inni as'aluka tamamal ubudiyah ilaih. Kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menyambut tanggal 27 Rajab. Memperingati Isra wal Mi'raj. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sihawi, Allah panjangkan umur beliau,
Syekhus Syafi'iyah di Al-Azhar Mesir. Apa kata beliau? Syekh Abdul Aziz Asyawi berkata, orang-orang mendambakan ingin menjadi raja. Karena menganggap raja kan itu kedudukan yang paling tinggi. Kalau sekarang presiden, orang-orang menginginkan pangkat raja. Tapi baginda Rasulullah, junjungan kita, yang diminta bukan raja, bukan menjadi raja. Yang diminta menjadi hamba Allah yang sempurna. Maka ketika baginda Rasulullah diberi pilihan oleh Allah, apakah mau memilih nabiyan malikan atau nabiyan abdan? Rasulullah memilih nabiyan abdan, tidak memilih nabiyan malika. Kenapa? Karena puncak kemuliaan seorang makhluk itu bukan ketika dia diangkat derajatnya menjadi raja, menjadi pon apa nampun. Cepon Syekh Abdul Aziz Asyawi, puncak kemuliaan, kesempurnaan seorang makhluk adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah rahasianya mengapa ketika Allah mengisrakan baginda Nabi, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi rasuli, bukan bi nabi, tetapi bi abdihi. Karena Rasulullah lebih menyukai bi abdi ketimbang bi rasulihi atau bi nabi. Karena baginda Nabi beriktikad, menyukai pangkat tertinggi bagi seorang hamba adalah penghambaan kepada Allah. Maka orang-orang arifin itu yang diminta kepada Allah. As-sidqu fil ubudiyah. Yang kedua, wal qiyamu, berusaha sungguh-sungguh bihukukir rububiyati, dalam melaksanakan dengan sempurna hak-haknya Allah, baik perintahnya maupun larangannya. Asyikh Profesor Dr. Yusri Rusti As-Sayyid Jabir Al-Hasani, beliau menyatakan, al-arif billah la hadzalahu fala yatlub siwallah fayatlub ayyatahaqqa bi ubudiyatillah wa ayyakuma bihaqqi rububiyatih. Jadi bagi orang-orang yang sudah ma'rifatnya kepada Allah tingkat tinggi, itu tidak ada lagi yang diinginkan selain Gusti Allah. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau menyatakan, al-arif huwa alladzi la yara fil wujud illallah, la yatawakkal illa alaih, wa la yaskun illa ilaih. Orang arif yang sempurna ma'rifatnya, itu tidak ada lagi yang dilihat di dalam hidupnya selain Allah. Maka yang dibutuhkan hanya Allah.
yang diinginkan hanya Allah. Wal ubudiyah sya'nuha azim. Li'anna an-nabiyya hujira ayyakuna abdan rasulan wa ayyakuna malikan rasulah. Baginda Rasulullah diberi dua pilihan. Pilihan pertama, abdan rasulah. Pilihan yang kedua, malikan rasulah. Jadi hamba plus rasul, jadi raja plus rasul. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Baginda Nabi memilih abdan rasulah. Kenapa? Karena dengan abdan rasulan itulah irtaqa bi ubudiyatihi ila maqam qaba qausaini au adn. Nabi Sulaiman tak dapat makom maga qaba qausaini au adna. Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang mencapai derajat makom qaba qausaini. Dapat karof-rof, dapat kamustawan, tidak ada. Yang berhasil mencapai rof mustawan makom qaba qausaini au adna hanya baginda Rasul. Kenapa? Karena baginda Rasulullah memilih makom ubudiyah. Oleh karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, syattana ma baina man hammuhul ghur wal kusur wa baina man hammu al khudur wa raf'us sutur. Tidak sama orang yang beribadah targetnya ingin bidadari, ingin kenikmatan yang beraneka ragam di surga, targetnya beribadah istana di surga, dengan orang yang beribadah targetnya hudur kepada Allah. Targetnya musyahadah dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti kita ini, mengapa tidak bisa seperti orang-orang arifin? Karena kita ini makrifatnya baru di tataran tingkat ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dari diri kita. Tapi orang-orang arifin itu tauhidnya, makrifatnya itu bukan lagi dalam tataran ta'allam, tapi sudah dhaqa, merasakan. Maka ketika kita masih dalam tahap mempelajari, mereka sudah mencicipi. Nah, kalau kita kan tidak. Kita mempunyai bayangan bahwa gula itu manis. Orang-orang arifin itu bukan lagi membayangkan gula manis, tapi sudah merasakan bahwa gula itu manis. Oleh karena itu, yang mereka inginkan bukan lagi keinginan yang diinginkan oleh syahwat, tetapi as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihaqqir rububiyah. Oleh karena itu diupayakan bagaimana ibadah kita meningkat ubudiyahnya kepada Allah. Bagaimana kita ini ketika berdoa mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sidqal ubudiyah ilaih, tamamal ubudiyah ilaih. Sudah maha nikah nyuun ka Gusti Allah si sampurna menghambakan diri kepada sampurna abek nikah angabula de Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Coba bayangkan, punya apa kita? Tadi pun apa Nabi? Nyabah bukan milik kita, milik Allah. Kapan Allah menghendaki nyawa ini akan diambil, abek tak bisa nyegah. Sehat bukan milik kita, milik Allah.
Allah meminjamkan nikmat sehat kepada kita. Kapan nikmat sehat itu akan diambil? Tak ada sih bisa nyegah. Beres salamet bukan milik kita. Tetapi apa nikah? Banget tergantungnya kepada Allah. Maka Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, bukti kalau kita tidak punya apa-apa, ketika kita ngelbuannya apa? Kita hirup nafas. Coba, apakah nafas yang kita serap, kita hisap, napai tahan itu? Punten kan? Pakai luar boleh. Pakai luar. Pakai luar boleh. Jadi udara yang kita hirup tak jeka nah itu. Kenapa? Bukan milik kita. Pakai luar boleh. Coba apa Ibon? Pakai luar. Berarti kita tidak punya apa-apa. Tetapi nyabe ni kan cuma yang jemi. Satu saat kapan Allah menghendaki nyawa itu akan diambil, tak bisa cegah. Sebagaimana kita menghirup udara, ini kan coba ngempoleh. Udara yang kita hirup akan dikeluarkan. Ini kabukti cek pun Imam Jalaluddin Ar-Rumi bahwa manusia tidak punya apa. Sampai-sampai udara yang dia hisap akan dia keluarkan kembali. Ya apa ini kata dia pona. Oleh karena itu abah ni banget butona ka Gusti Allah. Maka apa banyak nangis dak Gusti Allah. Nangis dak Gusti Allah nyuon. Dharma abah ni kasih sampurna ibadah. Sampurna penghambaannya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka tamamal ubudiyah ilai. Maka mun audu cek ben saroben pasampurna udu. Karena wudhu kita kangku eka cabis dak Gusti. Mun asolat pasampurna solat ceru kapuru. Terutama ibektu asojud. Karena sujud kita untuk Allah. Masa ngatorakia sujud celpak becang. Ngatorakia habis sujud pada najam nyulpek. Benar yang apa? Allah berat. Masa solat seperti itu yang akan kita haturkan kepada Allah. Lalu kasih kutu edalemi. Maka abah nikah. Asolat jangan hanya standar fikih. Kutu standar hikam. Standar ubudiyah. Standar abah nikah pun mengenal Allah. Allah di depan kita. Merasakan hudurnya Allah. Napa bengal apa? Pas asolat macam-macam. Jadi menambah asolat atole kakangan. Ini berarti belum menghadirkan Allah. Maka Rasulullah itu Nabi menunaikan solat itu terdengar dari dada beliau bunyi seperti air yang menggelegar aing sing alkal. Duri sampurnana husun Gusti Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang wali kan itu saya penta dak remah ibadahna khusyuk. Dak remah ibadahna ni kasampurna. Solat ta sampurna. Penghambaannya sempurna. Di dalam Sahih Muslim. Imam Ibnu Sirin itu mewajibkan kepada anaknya. Setelah tahiyat sebelum salam. Itu diwajibkan oleh Imam Ibnu Sirin. Mare innaka hamidum majid. Nikah dua. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Dalam Sahih Muslim. Anaknya Ibnu Sirin ditanya, kamu tadi ketika sujud dalam tahiyatmu sebelum salam baca doa itu nak? Tidak, a'id, ulangi. Lalu kemudian di dalam Sunan Abi Daud Rasulullah mengajarkan doa
Yang dianjurkan oleh baginda Nabi dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Tambahna segala. Kenapa? Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa najjina minadz zulumati ila wa jannibnal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina waj'alna syakirina li ni'matik muthnina 'alaiha qabilina 'alaiha wa atimma 'alaina. Buruh. Tetimun pada imam tahiyatnya lama abid nikah mengamalkan sunnah Rasulullah. Standarnya bukan lagi standar fikih, tapi standar sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kan jarang. Buktinya apa? Banyak orang tak hafal tua kan itu. Karena tak yaman lagi. Apa tak yaman lagi? Karena tak ngaji. Lihat itu. Pentingnya abah nikah ngaji. Untuk standar ibadah kita bukan lagi standar fikih. Tapi standar Rasulullah, standar wali-walinya Allah. Sehingga abah mari ngaji sama jemaat itu. Benikun cuma diketahui. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkannya. Semoga manfaat, barokah, al-fatihah.